atau di sekitar rumahmu atau yang ada di ada sapi, ada bebek, ada kambing, ada kelinci, ada babi, ada ayam. Itu yang ada di sekitar rumah anak ibu ya? Ya, bagus. Kebetulan pelajaran kita hari ini yaitu tentang makhluk hidup menyesuaikan diri. Sekarang karena kalian tahu kan? Udah lihat rumahnya kan? Ada hewan-hewan yang ada di samping dekat rumahnya? Udah ada lihat rumahnya kan? Sudah. Sekarang masuk kita ke materi. Sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pelajaran kita ini adalah setelah membaca teks sejarah dengan teliti, anak ibu dapat menemukan informasi penting dari teks sejarah dengan menggunakan aspek. Ada nanti 5 aspek: apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. Setelah menemukan informasi penting, siswa dapat menuliskan informasi penting yang didapat dalam bentuk rincian informasi. Yang ketiga, dengan mengamati video dan media yang ditampilkan guru, siswa dapat menganalisis tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah mengamati video dan media yang ditampilkan guru, siswa dapat menuliskan hasil analisisnya di LKPD-nya. Setelah itu, dengan mengamati gambar dari modul atau video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasikan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah itu, berdasarkan hasil penyelidikan dan penelusuran berbagai sumber, siswa dapat membuat feedback tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi di pembelajaran kita ini terkait 2 materi, yaitu materinya Bahasa Indonesia dan IPA. Ini materi yang terkait pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan video yang ibu tampilkan di depan. Perhatikan di sini, anak-anak ibu nanti akan melihat video ya, dan amati video yang ada yang ibu tampilkan. Coba amati video singkat ini. Perhatikan dulu lebih dekat apa perbedaan dari masing-masing binatang ini. Perhatikan perbedaannya. Udah kelihatan? Udah kelihatan sama anak-anak ibu semuanya ya? Dari yang ibu tampilkan tadi,
tampilkan tadi dan dari media yang Ibu perlihatkan tadi, sekarang anak-anak Ibu coba terpikir nggak dalam kepalanya perbedaan antara dua, antara bebek dan ayam tadi. Sekarang lagi ada kata, satu lagi Ibu contohkan kata. Ada mana yang Ibu lihat kata? Ada. Kalau bahasa Minangnya kata itu apa? Jadi ada anak-anak Ibu melihat kan? Ada di rumah pasti ada. Jadi di sekarang, anak Ibu berpikir nggak bagaimana cara dia hidup dengan lingkungannya? Sekarang Ibu menanyakan, mengapa hewan tadi yang Ibu perlihatkan tadi seperti angsa yang ada di video? Ada angsa di video tadi? Ada. Angsa, bebek, dan kata ada juga di video tadi. Kenapa mereka bisa berenang? Apa? Mana yang memiliki selaput? Apa yang memiliki selaput ini? Apa ya? Kalau kata kenapa dia bisa berenang? Sekarang ada Ibu lagi pertanyaan lagi untuk anak Ibu. Setelah melihat video tadi dan media yang Ibu tampilkan, kenapa bebek bisa berenang? Ayam tidak. Coba analisa dari kedua yang kalian lihat tadi. Dari kedua media yang tampilkan tadi, coba kalian analisa dan kalian bisa kalian menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Kenapa bebek bisa berenang? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Karena kakinya memiliki. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Rara? Apa Rara? Bagus, pintar. Karena ayam tidak memiliki selaput di kakinya, sementara Aditi ada. Setelah itu, anak-anak Ibu sudah duduk berkelompok ya. Sudah duduk di kelompok. Tadi anak Ibu sudah mengamati video yang Ibu berikan dan juga sudah mengamati ayam dan itik. Sekarang anak-anak Ibu pergi keluar kelasnya, lihat dan amatilah apa ya hewan apa yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Di sebelah ada tetangga kita, dekat di sekolah kita ada. Coba perhatikan di sana. Silakan berkelompok ya, bawa buku dan pensilnya. Silakan yang keluar, nanti catat hewan apa yang kalian lihat di luar. Cepat berkelompok. Apa saja kalian lihat? Ayam, kucing. Apa lagi? Ayam, apa lagi? Kucing. Apa lagi? Burung. Udah diamati? Udah kelihatan semuanya? Udah. Nah, sekarang coba masuk ke dalam kelas lagi, ayo. Udah ada Ibu amati kan? Hewan apa yang kalian lihat di luar tadi? Sekarang
Pada video kali ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Untuk itu, simaklah video ini dengan baik. Pada video kali ini kita telah memasuki tema 2, yaitu tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu ada adaptasi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Jadi, adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua itu ada tujuan dari hewan beradaptasi, yaitu untuk menghindari kepunahan. Nah, selain tujuan, jadi adaptasi hewan itu juga berfungsi untuk memperoleh makanan, yang kedua untuk menghindari serangan dari musuhnya, dan yang ketiga untuk dapat bertahan hidup. Nah, adaptasi hewan ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi, adaptasi yang kedua itu ada fisiologi, dan adaptasi yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama ini ada adaptasi morfologi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Jadi, adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, adaptasi morfologi ini dapat terlihat dari luar, ya, dapat kita lihat. Nah, contohnya itu pada bentuk mulut serangga dan bentuk paruh serta cakar pada unggas. Yang pertama itu pada serangga. Pada serangga terdapat banyak jenis tipe-tipe mulut sesuai dengan jenis-jenis makanannya. Nah, yang pertama itu ada tipe penggigit dan pengunyah. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada gambar tipe mulut serangga penggigit dan pengunyah. Contohnya itu ada pada belalang. Jadi bentuk mulutnya itu seperti ini karena digunakan untuk menggigit dan mengunyah. Kemudian yang kedua itu ada tipe pengisap. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Jadi mulutnya itu panjang dan menggulung. Jadi ini disebut dengan proboscis. Tipe mulut serangga seperti ini dimiliki oleh kupu-kupu. Jadi tipe mulut seperti ini digunakan untuk mengisap nektar. Kemudian tipe mulut yang ketiga itu ada tipe penusuk dan pengisap. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya. Jadi tipe mulut penusuk itu seperti jarum suntik, ya, dipanjang seperti ini. Jadi yang memiliki tipe penusuk dan pengisap ini adalah nyamuk. Jadi kalian bisa perhatikan ini bentuk dari mulut nyamuk itu runcing seperti ini yang digunakan untuk menusuk dan mengisap. Kemudian tipe mulut serangga yang keempat itu ada tipe penjilat. Nah, tipe penjilat itu bentuknya seperti ini, ya. Di mulutnya ini terdapat saringan berguna untuk menjilat cairan yang berasal dari makanan mereka. Nah, contohnya itu adalah pada mulut lalat. Nah, itulah tipe-tipe mulut pada serangga yang disesuaikan Pada LKPD yang tadi, kan tadi belum selesai LKPD-nya, ya. Sambungan LKPD yang tadi. Coba bikin feedback-nya di sini. Coba dilanjutkan. Ya, coba lanjutkan lagi. Dan berdasarkan video yang kita amati tadi, kita tulis di sini apa yang kita amati dan apa yang telah kita lihat tadi. Ditulis di sini, ya. Juga dan apa juga yang telah kita dari teks bacaan yang kita baca tadi. Coba ditulis feedback-nya di sini. Bagaimana cara bikin feedback-nya? Boleh seperti ini. Bikin feedback-nya.
sana boleh disambung ke bawah. Ya. Apa yang telah kamu amati dari video yang kamu amati tadi, dari baca teks yang kamu baca, coba bikin mindmapnya. Mindmap dari tentang hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, coba bikin. Morfologinya apa? Fisiologinya apa? Tingkah lakunya apa? Ini ada bacaan. Bacaan tadi. Next bacaan yang kalian baca tadi. Hewan morfologi. Tulisannya aja, nggak usah pakai gambar. Nah, lagi
ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hah? Kasih lagi rantainya ke sini, nggak boleh. Nah, udah penjelasannya dikit, bisa? Bisa bikin bibitnya, bisa. Selesai semuanya? Sudah. Tahu cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya? Sudah. Udah dibikin ini LKPD yang nanti bitpetnya? Sudah. Kelompok mana yang mau mempresentasikan dulu ke depan? Nah, bagus. Kelompok melati. Siapa perwakilannya? Silakan berdiri ke depan. Kami akan membacakan LKPD dari kelompok melati. Adaptasi makhluk hidup. Adaptasi makhluk hidup terbagi menjadi 3: morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Morfologi contohnya burung dan unta. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimilikinya. Unta, tempat hidupnya di gurun pasir. Tubuh unta mampu bertahan Yang lain minimal ya. sampai beberapa hari. Adaptasi makhluk hidup fisiologi. Adaptasi makhluk hidup fisiologi contohnya kucing dan bebek. Kucing memiliki kuku yang tajam serta taring yang kuat dan lucu. Bebek memiliki kaki yang lebar dan berselaput. Tujuannya untuk berenang di air. Adaptasi makhluk hidup tingkah laku. Adaptasi makhluk hidup tingkah laku contohnya cicak dan kelelawar. Cicak bisa memutuskan ekornya. Cicak mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya disebut autotomi. Kelelawar aktif pada malam hari. Kelelawar dapat memangsa lawannya dengan mengeluarkan suara dan dipantulkan oleh benda. Itulah LKPD dari kelompok melati. Bagus tampilan dari kelompok melati. Kita beri tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok mana lagi yang melakukan presentasinya? Coba kaku ke depan. Masa malu
biologi, contohnya burung. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempatnya. Dan serangga, mulut kupu-kupu mempunyai alat pengisap. Kupu-kupu menggunakan mulut ini untuk menghisap sari madu. Biologi, contoh hewan biologi, unta dan kucing. Unta tempat hidup unta adalah di gurun pasir yang panas bentuk dan susunan tubuh untuk sesuai dengan keadaan alam di gurun pasir. Kucing si memiliki kuku yang tajam serta taring yang tajam dan kuat dan runcing. Alat tersebut berguna untuk mencari makan. Terus dari kelompok kaktus, kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan ke depan jumlahnya? Ayo lanjut. Baiklah, saya akan membacakan leaflet yang saya buat. Dari kelompok berapa dah? Dari Kelompok mawar. Ya, akan bacakan. morfologi hewan. Serangga memiliki ciri-ciri mulut yang kecil, mulut pengisap, tekstur yang kecil. Unta beradaptasi di gurun pasir yang panas dan besar. Memiliki ciri-ciri banyak mengandung lemak, memiliki lambung untuk menyimpan air, mampu bertahan tidak makan dan minum beberapa hari. Fisiologi hewan. Kucing beradaptasi di daratan dan lingkungan sekitar. Ciri-ciri kucing: memiliki kelenjar kuku, memiliki kuku yang tajam, memiliki kumis di sekitar hidungnya. Bebek beradaptasi di tempat yang berair atau di daratan. Bebek memiliki ciri-ciri selaput, kaki yang lebar, dan paruhnya yang panjang. Penyesuaian tingkah laku hewan. Cicak beradaptasi di lingkungan dengan merayap di dinding. Ciri-ciri cicak merayap, memiliki tekstur tubuh kecil. Untuk menyelamatkan diri, dia memutuskan ekornya. Bagus. Dari beberapa tampilan kelompok tadi, Ibu mau mengajukan pertanyaan. Bagaimana hewan cicak melindungi dirinya? Dengan memutuskan ekornya. Dengan memutuskan ekornya. Lagi, mengapa bunglon bisa berubah-ubah bentuk warna tubuhnya? Kenapa? Untuk melindungi diri dari lawan atau musuh. Nah, sekarang
Dan mengapa? Ada pertanyaan lagi? Leher unta panjang. Apa? Kan udah belajar tadi, udah ada videonya, udah ada teks bacaannya. Coba siapa? Rara bisa? Apa fungsinya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Itu bisa? Sekarang Ibu akan memberikan penguatan dari materi yang telah anak-anak Ibu pelajari tadi ya. Coba perhatikan ke depan semuanya. Tadi kalian kenapa Ibu menampilkannya ke belakangan PowerPoint ini? Karena kalau Ibu tampilkan di depan, kalian akan mengetahui, sementara kalian menganalisis dari masalah yang diberikan. Nah, makanya ini belakangan Ibu tampilkan. Sekarang di sini yaitu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada berapa macam tadi hewan beradaptasi dengan lingkungannya? 3. Ada 3 macam. Yang
nama. Soalnya ada di papan tulis. Bikin di papan tulis ya. Terus soalnya ada di papan tulis. Bikin jawabannya di sini. Bikin nama. Mana yang kurang? Alda, ayo. Bikin nama dan jawab pertanyaan di depan. Bikin nama dan jawab pertanyaannya. Bikin jawabannya di kertas lembar yang ibu bagikan. Yang satu yang ketiga dulu, yang satu Itu soalnya di papan tulis. Udah siap? Siap. Ke depan. sini sini sini. Ada yang bikin nama kan? Nah, dari apa yang telah kalian pelajari tadi, apa saja yang telah kalian ketahui? Tentang apa? Adaptasi,